poligona, tinggi juga bidang perkebunan, yaitu 908 hektar, dan tanaman pangan sekitar 40 hektar. Dan mayoritas masyarakatnya bermata pencarian petani yang berjumlah 250 orang. Ini merupakan kondisi yang real di sana, di mana UMR rata-rata di Kabupaten Kolaka ini 3.200.200, yang mana pendapatan di masyarakat di Kelurahan Polingguna ini di bawah pendapatan di bawah UMR, yaitu sekitar 1,5 juta sampai 2.700.000. Nah, ini awal mula bahwa kenapa harus dilakukan pemberdayaan. Kemudian dari observasi kami tercatat jumlah kepala keluarga yang mana tercatat mendapatkan program PKH itu sekitar 141 keluarga. Oke, baik, selanjutkan. Kemudian dari tingkat kondisi ekonomi bahwa pada tahun 2022 ini juga masyarakatnya menunjukkan 44% dari total angkatan kerja itu merupakan tidak bekerja. Nah, kemudian rendahnya penghasilan keluarga ini menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk tingkat minimal sekalipun. Meskipun kita melihat sendiri bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia sebenarnya cukup. Akan tetapi, hal ini membutuhkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini antara lain adalah peningkatan ekonomi kelompok, yang mana kelompok kami adalah kelompok wanita Harum Sari melalui diversifikasi produk olahan gula aren. Ini berdasarkan tujuan SDGs, yakni mendapatkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuan berikutnya adalah diversifikasi merupakan peluang usaha yang menjanjikan keuntungan yang layak untuk mengembangkan jika ini dikembangkan. Pada potensi ekonomi produktif, industri rumah tangga, pengolahan gula aren, kalau kehadiran kelompok wanita tani merupakan kelompok produktif secara ekonomi, dapat menopang secara ekonomi keluarga. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan diversifikasi olahan gula aren yang tercipta untuk meningkatkan nilai tambah daripada produk tersebut. Ini profil kelompok wanita tani Harum Sari. Kemudian dari tujuan pelaksanaan kegiatan ini, tujuan utamanya adalah peningkatan ekonomi keluarga. Fokus kegiatan pengabdian ini yang pertama pada peningkatan penguatan pengetahuan aspek manajemen dalam rangka peningkatan income generating. Yang kedua yaitu aspek produksi kegiatan dalam rangka pencapaian diversitas produk. Antara lain dengan melakukan produksi pengolahan yang mana nantinya memiliki nilai tambah, antara lain produk kopi jahe aren, kopi aren, wedang jahe aren, maren atau marning aren, aneka keripik yang berbahan baku kemudian diolah menjadi keripik dari aren. Baik, permasalahan utama dari beberapa konsep yang disampaikan oleh kelompok tani kami, kelompok Harum Sari, bahwa ada dua bidang permasalahan. Yang pertama yaitu bidang produksi, kemudian bidang manajemen. Di mana di bidang produksi pengolahan, permasalahan utama adalah teknologi pengolahan. Proses di mana melakukan diverifikasi olahan membutuhkan teknologi yang mana bertujuan untuk diversitas produk untuk ditingkatkan. Kemudian permasalahan-permasalahan tadi
kita melakukan beberapa tawaran solusi. Yang pertama, dari aspek permasalahan teknologi, produksi pengolahan, solusi yang pertama kita lakukan yaitu peningkatan kapasitas. Pelatihan pertama yaitu pemanfaatan teknologi produksi pada pengolahan, kemudian pelatihan diversifikasi produk, pelatihan ketiga itu pembuatan produk gula aren atau gula semut, kemudian pelatihan berikutnya yaitu dengan memberikan pengetahuan keterampilan pembuatan produk-produk diversifikasi, yakni kopi jahe aren, wedang jahe aren, kopi aren, kemudian keripik aren. Untuk permasalahan berikutnya, yaitu dengan memberikan peningkatan kapasitas, yaitu melakukan pelatihan-pelatihan. Yang pertama itu terkait dengan manajemen usaha. Kemudian pelatihan kedua yaitu bagaimana kemampuan kelompok usaha kelompok wanita tani, yaitu menganalisis usaha. Kemudian yang berikutnya yaitu penguatan daripada kelompok itu sendiri. Seluruh kegiatan tentunya harus ada output dan luaran yang mana setelah dilakukan pelatihan-pelatihan, itu dilakukan pendampingan dan monitoring. Sejauh mana pencapaian daripada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Ini salah satu contoh, salah satu teknologi yang kami berikan, yaitu teknologi produksi pengolahan, mesin pembuatan gula aren, kemudian penggilingan biji kopi, dan mesin slicer sebagai pembuatan keripik. Kemudian, dampak daripada kegiatan ini yaitu kelompok wanita tani memiliki daya tawar dengan menentukan harga target penjualan, sasaran konsumen, dan diversifikasi produk dengan menghasilkan jenis yang variatif. Diversifikasi produk olahan gula aren menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Terdiri dari beberapa produk yang saya sampaikan, yaitu produk kopi jahe aren, kopi aren, wedang jahe aren, dan marning aren, serta aneka keripik aren. Dampak kegiatan ini ada dua hal, yaitu terkait dengan peningkatan pendapatan. Pendapatannya peningkatan yaitu dari 300.000 per bulan per orang itu menjadi 600.000 per bulan per orang. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan anggota kelompok per orangnya itu 50%. Kemudian dampak berikutnya adalah kontribusi pendapatan anggota wanita tani, yakni pendapatan wanita dengan total yang diperoleh daripada pendapatan keluarga itu sekitar 0,3% kontribusinya pada kelompok wanita tani, pada kelompok pada anggota keluarganya. Nah, kita berharap keberlanjutan program pemberdayaan perempuan setelah ditunjukkan dengan telah adanya pengembangan produk atau variasi produk dan terbentuknya kemandirian ekonomi kelompok, dari keseluruhan kegiatan dapat memberikan dampak yaitu kemampuan berwirausaha, nilai tambah produk, peningkatan pendapatan dan kontribusi pendapatan keluarga, sehingga ekonomi keluarga pada kelompok wanita tani Harumsari dapat meningkat. Nah, terkait dari kegiatan yang telah kami lakukan, ada rencana keberlanjutan program. Karena untuk menuju kemandirian ekonomi, maka kita harus melakukan upaya-upaya setelah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan, maka harus terus-menerus melakukan evaluasi, monitoring, dan pendampingan. Rencana keberlanjutan program antara lain, yang pertama, pemerintah dan instansi terkait khususnya kelurahan diharapkan mendukung dengan adanya pemberian fasilitas untuk pemasaran rumah industri melalui program pemberdayaan.
rencana keberlanjutan kedua yaitu mensosialisasikan nilai kebermanfaatan pada masyarakat, khususnya pengolah gula aren yang belum bergabung pada kelompok Harum Sari. Tentunya untuk rencana keberlanjutan ketiga, kami sebagai akademisi memfasilitasi untuk legalitas usaha pada kelompok wanita Harum Sari. Yang berikutnya, kita mengembangkan usaha untuk meningkatkan nilai tambah daripada gula aren. Akademisi melakukan inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan melalui inovasi teknologi dan hilirisasi olahan produk desertifikasi gula aren usaha. Kemudian tentunya keberlanjutan daripada kegiatan ini nantinya akan ada inovasi teknologi yaitu teknologi pemasaran dan teknologi kemasan. Yang mana keseluruhan aspek jika tidak dilakukan pendampingan maka tidak tercapai tujuan daripada pemberdayaan masyarakat ini, yaitu tentunya dalam pengembangan usaha kelompok. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek melalui DRTPM dengan program PKM telah mendanai kegiatan kami, pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah mendukung kegiatan kami, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kampus kami, Universitas 19 November Kolaka, tentunya rektor kami, Ketua LPPM, Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Ketua Program Studi yang telah memberikan izin dan dukungan melaksanakan kegiatan masyarakat, pengabdian masyarakat. Dan ADPI sebagai penyelenggara seminar internasional PKM OSADET 12. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada langsung Ibu Dr. Yuli Purbaningsih. Karena masih waktu 1 menit lagi nih untuk kepada peserta yang lain, ada yang bertanyakan ke narasumber hari ini. Saya persilakan. Mungkin saya, Pak. Mangga, silakan Ibu. Dari yang Ibu jelaskan menarik sekali produk ini. Saya rasa karena saya berada di bidang kesehatan, boleh nanti untuk tindak lanjut ke depannya produk ini mungkin boleh dipromosikan Bu tentang kesehatan. Jadi kan gula aren ini kan kadar gula tidak mempengaruhi tubuh kita, terus antioksidannya juga tinggi gitu. Mungkin dalam produk-produknya nanti di kemasannya ditambahkan hal itu gitu Bu. Jadi orang-orang itu jadi aman dalam mengkonsumsinya. Mungkin itu aja sih dari saya Pak. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuli. Sama ya ini Bu Yuli ya. Terima kasih banyak. Ya, Mohon izin sama. Pak Moderator. Luar biasa masukannya. Nanti insya Allah kami masukkan ke dalam program berikutnya untuk pengembangan usaha dan izin usaha. Karena di izin usaha harus ada tertuang beberapa hal terkait dengan apa sih sebenarnya kandungan di dalam gula aren. Terima kasih Ibu. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu atas presentasinya. Sebelum itu, silakan operator memberi penghargaan, sertifikat penghargaan dari Ibu Dr. Yuli Purbaningsih. Ibu Feby. Ibu Feby. Wah, kayaknya sibuk nih. Ibu Feby. Ya udah, Pak. Nah, silakan. Buat penghargaan buat Ibu. Nah, penghargaan buat Ibu Dr. Yuli Purbaningsih selaku narasumber yang pertama. Terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya narasumber kedua Ibu Yuli Marianes STMKM, anggotanya Ibu Evi STM, kemudian
Indonesia UBS TR MKM dengan goal top stunting kandidat PB Month Screening. Silakan Ibu Yuli untuk silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sudah kelihatan slide saya? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adi Irawan Kusuma SIMSI, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedengaran suara saya ya Pak ya? Jelas Bu, silakan jelas. Terima kasih juga kepada Ibu Yuli Purbaningsih, Bapak Asidik Yakim, dan Ibu Aditya Uberti yang merupakan tim saya pada kegiatan perencanaan PKM ini. Judul kami adalah Stop Stunting, Screening Layak Hamil. Dilakukan oleh saya sendiri, Yulia Asmariana, Ibu Uraya Vinasa, dan Ibu Aditya Uberti. Pada kesempatan ini, saya dan Ibu Aditya Uberti yang hadir, Ibu Uraya Vinasa, ada kegiatan yang tidak dapat ditinggal. Di sini biografi saya merupakan seorang dosen tetap yang sudah 18 tahun mengabdikan diri di Akademi Kebudayaan Singkawangan, berstatus istri dengan ibu 4 orang anak, yang mana untuk pendidikan saya itu dari D3 Kebidanan, terus di Politeknik Pontianak, terus D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Solo, S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Profesor Dr. Hamka dan Jakarta, dan profesi kebidanan saya di Institut Kesehatan Medan. Saya bertempat tinggal di Kota Singkawang. Mungkin pernah dengar ya Pak ya, Kota Singkawang biasanya ramai kalau menjelang mau Imlek. Nah, kita juga Kota Singkawang merupakan nominasi Kota Toleransi se-Indonesia. Jadi kita berbagai suku ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Ibu Aditya Uberti dan Ibu Uraya Vinasa, kami sama-sama berprofesi di Ikatan Bidan Indonesia. Jadi seperti itu. Yang menjadi latar belakang kenapa perlu dilakukan screening, yang pertama adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu masih belum mencapai standar. Gitu. Setelah itu, pemerintah setelah dilakukan evaluasi, melakukan strategi-strategi standar yang digunakan untuk penyelamatan ibu dan bayi. Nah, di sini strateginya itu dimulai pada masa kapan? Pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan itu, sebelum hamil, itu sudah dilakukan screening pada calon pengantin agar lebih paham apa-apa yang harus dipersiapkan dalam perencanaan kehamilan. Jika nanti dalam prosesnya hamil terjadi, itu dilakukan deteksi dini, dilakukan pelayanan paling minimal 6 kali dalam proses kehamilan. Itu paling minimal dan harus diperiksa oleh bidan dan dokter. Pemeriksaan pada dokter itu pada trimester pertama dan trimester kedua. Terus untuk persalinan, jika dalam kehamilan terdeteksi sehat, diharapkan persalinannya juga dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dengan adanya deteksi ibunya lebih awal, apakah ibunya dapat melahirkan secara normal ataupun tidak. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah pada masa nifas dan bayi baru lahir. Untuk masa nifas ini juga dilakukan pemeriksaan secara rutin di mana 4 kali kunjungan, dan pada bayi baru lahir itu dilakukan 3 kali kunjungan yang wajib dilakukan dalam pelayanan kita kebidanan. Dengan adanya proses yang sangat panjang ini, diharapkan screening layak hamil dimulainya ini diberikan kepada sasaran adalah calon pengantin. Dalam upaya untuk perencanaan kehamilan sehat dengan adanya deteksi dini, sehingga dengan tahunnya screening dapat diantisipasi lebih awal. Untuk pelaksanaan kegiatan di sini pertama adalah kita melakukan MOU kepada Kementerian Agama, yaitu Kantor Urusan Agama, terus UPT Pelayanan Kesehatan atau Puskesmas, dan Pemerintahan Kota Singkawang. Dan MOU itu telah kita laksanakan dalam prosesnya. Setelah itu kita lakukan pendahuluan survei kepada di KUA, kita survei calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Karena biasanya dalam
di KUA sebelum proses pernikahan itu harus diberikan edukasi dulu gitu. Jadi dengan adanya kerjasama dengan KUA dan pelayanan kesehatan, termasuk kami di Akademi Kebidanan Singkawang juga dapat ikut serta dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin dan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita memberikan screening. Screening ini biasanya dapat dilakukan di puskesmas ataupun pada saat kita akan melakukan edukasi. Dan screening ini tidak lagi hanya terfokus pada perempuan sekarang. Jadi laki-laki pun harus dilakukan screening dalam proses pranikah tersebut. Terus untuk selanjutnya dalam proses kita memberikan edukasi, kita memberikan pretest, setelah itu kita edukasi, kita lihat lagi post-testnya. Untuk selanjutnya, dari pendataan yang kita lakukan dari edukasi tersebut, kita membuat grup. Jadi grup ini sendiri adalah melalui sosial media, di mana ada edukasi rutin bagi calon-calon ibu, sehingga dalam prosesnya nanti, jika memang di grup tersebut malu untuk bertanya, jadi bisa melakukan secara japri kepada adminnya gitu. Otomatis adminnya sendiri adalah saya beserta tim. Dan dalam grup tersebut bisa melakukan pertanyaan dan dapat diberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Untuk selanjutnya tujuannya di sini adalah diharapkan ibu sehat, ayah sehat, mempunyai pengetahuan baik dan dimengerti, terus sikap dan perilaku kesadaran. Dan di sini kesadaran adalah karena kemarin sempat survei ke tempat KUA sendiri bahwa dalam prosesnya dari misalnya 11 pasang yang akan melakukan edukasi sendiri, itu hanya dua saja pengantin laki-lakinya yang bersedia melakukan pemeriksaan triple eliminasi gitu. Jadi sekitar 9 orang calon pengantin laki-laki tidak melakukan, alasannya pekerjaan. Tetapi seharusnya dengan adanya screening ini akan lebih merupakan persiapan lebih baik dalam proses mencetak generasi emas Indonesia ke depannya. Nah, untuk data calon pengantin di sini tadi survei sudah dilakukan, permohonan data calon pengantin diberikan dari KUA dan pengaturan jadwal antara KUA dan puskesmas dan kami di bagian pendidikan. Nah, screening pada Jatim itu sendiri diantaranya pada yang perempuan dilakukan berat badannya. Sekarang pada saat sebelum hamil itu berapa berat badannya. Terus tinggi badannya itu melewati standar enggak gitu. Kalau berat badannya itu tidak boleh kurang dari 42 kg. Terus tinggi badan itu kurang dari 145 cm. Untuk tekanan darahnya sendiri itu standar normalnya adalah 140/90 mm Hg. Terus untuk lingkar lengannya adalah kurang dari 23,5 cm. Terus hemoglobinnya tidak kurang dari 12 gram per ml. Terus golongan darahnya juga harus kita ketahui. Dengan adanya screening ini, jika dalam proses ini masih ada indikator-indikator ini yang masih berada di taraf yang tidak normal, akan lebih baik dilakukan penundaan untuk kehamilan. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, pemeriksaan yang dilakukan sekarang adalah ada triple eliminasi, di mana ada pemeriksaan hepatitis B, HBsAg, terus sifilis dan HIV. Kalau dulu yang harus kita lakukan biasanya terfokusnya pada ibu hamil. Di zaman dulu itu beberapa waktu yang lalu itu terfokusnya pada ibu hamil, tapi sekarang lebih difokuskan kepada ibu hamil, kepada calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, gitu. Terus stunting di sini adalah proses gangguan pertumbuhan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang panjang. Penyebabnya adalah nutrisi yang dialami oleh ibu saat hamil dan masa pertumbuhan bayi. Tanda-tandanya yaitu tinggi badan anak yang lebih pendek dari usia standar. Jadi stunting harus ditangani dan dicegah. Cara mencegahnya adalah memberikan edukasi dan screening pada calon pengantin perempuan dan laki-laki khususnya. Oke, menurut kebijakan definisi anak di sini pada Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak sendiri menyatakan bahwa anak adalah berusia 21 tahun dan belum menikah.
sebagai pertimbangan kesejahteraan sosial pribadi mental yang dicapai lebih dari 21 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 bahwa pasal 7 ayat 1 diizinkan mencapai usia 19 tahun pada laki-laki dan perempuan 16 tahun. Dan Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak, di sini anak adalah berusia 18 tahun atau yang masih berada di dalam kandungan. Jadi hak anak adalah bagian HAM yang dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tetapi kebanyakan sekarang banyak pernikahan yang terjadi di usia dini gitu. Dan kadang pun tidak terdaftar. Jadi di sini pernikahan usia dini itu sangat beresiko untuk terjadinya kemandirian, belum stabil dan masih rawan sehingga kasus perceraian itu akan terjadi. Terus di sini mengenai usia kehamilan, bahwa usia kehamilannya ideal adalah usia yang berusia pada umur 20 sampai 35 tahun. Diharapkan dengan usia 23 sampai 35 tahun tingkat kesuburan sangat tinggi, di mana kualitas sel telur diproduksi masih sangat baik sehingga dapat minimal resiko bayi lahir cacat. Makanya tadi mengapa saya membahas tentang definisi anak, karena ada yang kadang menikah itu masih di bawah 20 tahun gitu. Jadi diharapkan jikapun emang menikah usia 19 tahun tetapi dapat intinya ditunda dulu untuk proses kehamilannya sampai usia 20 sampai 35 tahun. Nah, di sini tadi yang sempat saya sampaikan bahwa diharapkan berat badan ini harus sesuai dengan standar. Tapi jika satu aja yang masih berada tidak memenuhi, sebaiknya kehamilan itu ditunda sampai status gizi ibunya dalam keadaan yang baik. Untuk tekanan darah juga sama tadi, jadi jangan, karena sekarang kebanyakan penduduk kita banyak yang menderita hipertensi pada usia yang masih sangat muda sekarang. Itu terjadi di Indonesia seperti itu. Golongan darah sangat diperlukan dengan melakukan screening sebagai upaya siaga pendonor darah untuk persiapan persalinan nantinya. Ini triple eliminasi, yaitu hepatitis B, sifilis, dan HIV. Jadi untuk hepatitis B sendiri di sini ada penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B ditemukan dalam cairan tubuh seperti produk darah, cairan cerebrospinal, dan cairan vagina dan tubuh lainnya. Terjadi penularan kalau hepatitis B ini secara vertikal pada janin. Jadi 90% jika ibu atau ibunya sendiri di sini untuk bayi yang dilahirkan dari ibu penderita hepatitis B harus mendapatkan HBIG dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah kelahiran. Pencegahannya adalah menghindari hubungan seksual dengan pengidap hepatitis B, transfusi darah, penggunaan jarum suntik, dan imunisasi hepatitis. Untuk sifilis ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang terjadi dengan adanya luka-luka dan tukak di sekitar anus dan kelamin, bercak merah pada telapak kaki, tangan, punggung, vagina, tanpa gejala, benjolan khas, ruam pada kulit, dan sifilis kongenital pada bayi baru lahir. Dampaknya dari sifilis ini adalah peningkatan resiko mati dan keguguran. Terus resiko kematian perinatal, BBLR, dan infeksi neonatus. Pencegahannya sama, melakukan seks yang aman, screening IMS, dan komunikasi pasangan ibu hamil dilakukan screening sedini mungkin. Untuk HIV sendiri juga merupakan virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh hingga tubuh kurang atau tidak mampu melawan infeksi yang menjadi mudah tertular. Di mana di sini kumpulan untuk AIDS sendiri adalah kumpulan gejala akibat penurunan sistem pertahanan tubuh yang timbul akibat infeksi HIV. Dampaknya di sini resiko komplikasi kehamilan, persalinan, invalid, dan infeksi serta adanya anemia, janin lahir mati prematur, dan BBLR. Tertular HIV dari ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Tandanya adalah orang yang HIV terlihat biasa saja, tetapi bisa menularkan lewat pertukaran tubuh atau jarum suntik dan akan terlihat sehat hingga 5 tahun sejak terinfeksi virus. Sehingga rentetannya adalah penderita AIDS karena infeksi akibat penurunan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya adalah rokok. Rokok ini juga berpengaruh dalam proses perkembangan kehamilan, di mana paparan asap rokok itu terbukti memiliki efek merusak proses pertumbuhan dan berisiko besar terhadap kelahiran cacat dan komplikasi pada kehamilan, kelainan perkembangan janin.
Nah, diharapkan di sini untuk second hand, di sini diharapkan orang yang berada di sekitar ini sendiri jangan sampai menghirup asap rokok dari seseorang perokok. Itu berpengaruh terhadap proses perkembangan janin, organ paru, bayi baru lahir rendah, berat badan lahir rendah, dan inspeksi saluran pernapasan. Diharapkan bagi yang masih merokok, mungkin boleh diinformasikan kepada saudara-saudara atau tetangga anak yang masih merokok, diharapkan jika emang ada yang hamil di rumah atau istri hamil, jika pun emang melakukan konsumsi rokok, setidaknya pada saat pulang ke rumah harap pakaiannya diganti, karena partikel-partikel asap rokok itu bisa saja mempengaruhi sekitar kita. Jadi seperti itu. Gitu. Kalau kita tidak bisa memaksa orang untuk menghentikan merokok, tetapi setidaknya kita bisa minimal pada saat dia sudah berada di rumah. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli Mariana. Saya pakai ketuker. Waktunya masih 1 menit dan kebetulan ada yang live dari Ibu Dr. Yuli Paningsih. Mangga, silakan Ibu. Ya, nuhun Bapak. Ya. Ya. Ibu Yuli, sama-sama Ya, ini Ibu, sama-sama Ibu. Masya Allah. Iya, sangat menarik ya terkait dengan penundaan calon pengantin ya, penundaan kehamilan. Ya. Ya, ini sangat menarik sekali. Ini kan terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri ya. Gimana itu proses untuk menyampaikan ke masyarakat, kemudian untuk menunda daripada kehamilan. Karena itu tadi kan sangat panjang ya prosesnya ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah menimbang berat badan, kemudian ideal tubuh, terus kemudian terkait dengan penyakit gitu ya. Yang pertama tadi gimana caranya, prosesnya, mekanismenya. Kan orang pasti tersinggung nih. Ngapain saya? Itu kan hak saya, mau hamil kayak apa kayak gitu kan, biasanya di lapisan masyarakat kan kadang tidak paham tentang kesehatan gitu. Nah, itu yang saya berpikir gimana ini upayanya. Enggak, Ibu, makasih. Izin Bapak, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Untuk prosesnya sendiri emang kita menghadapi permasalahan Bu yang namanya hak asasi manusia. Yang mau menikah ya saya mau menikah, saya mau hamil ya itu haknya kami pasti seperti itu. Tetapi kita bekerja sama dengan KUA sendiri, kita edukasi, yang pastinya di sana juga kita nanti akan kerjasama dengan pelayanan dari puskesmas bidan-bidannya. Karena kalau di tempat kami KUA-nya sendiri itu kan terbagi dengan 5 kecamatan. Jadi masing-masing yang berada di kecamatan tersebut tempat tinggalnya beradanya di KUA tersebut. Nah, terus UPT puskesmasnya juga kami ada 5. Jadi masing-masing harus berada dalam pengontrolan dari puskesmas tersebut. Gitu. Kalau permasalahan diterima tidaknya, yang pastinya edukasinya kita sampaikan, yang pastinya pada saat penyampaian kita bilang, kalau hamil, menikah, pengennya punya anak, dan anaknya kan pengennya sehat. Jika pengen anaknya sehat, otomatis ibu dan bapaknya juga harus sehat, gitu. Jadi seperti itu. Karena generasi Z, enggak Z ya, udah Alpha sekarang ya. Generasi Z dan Alpha itu sendiri tidak bisa lagi seperti kita di zaman di atasnya, Bu. Jadi kayaknya emang harus lebih to the point gitu. Dan saya juga dalam prosesnya membuat grup sendiri rencananya nanti pada saat PKM. Jadi kan ada pemeriksaan nanti HB sendiri kami tawarkan. Jika emang mau periksa HB kembali, kita periksa kembali, kita izin masukkan kontaknya di dalam grup. Jadi setiap waktu-waktu yang udah disepakati, kami memberikan materi, dan materi itu juga bermanfaat dalam proses persiapan untuk kehamilan atau yang udah hamil.
bisa melaporkan bahwa mereka udah hamil. Jadi ada materi-materi yang kita sampaikan. Setelah itu kalau emang susah mau malu bertanya di grup, bisa japri ke kami di admin. Jadi seperti itu Ibu prosesnya. Ya, mudah-mudahanlah dengan kita mempunyai niat yang baik untuk mengajak ibu dan ayah yang sehat, mudah-mudahan mereka juga mempunyai kesadaran dalam proses persiapan untuk mencetak generasi sehat Indonesia ke depannya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu, terima kasih luar biasa, semangat ya. Semangat Ibu. Baik, terima kasih cukup Ibu. Terima kasih atas pemahamannya kepada Ibu Yuli Ayana. Sebelum presenter berikutnya, kami berikan sertifikat penghargaan. Silakan Ibu Feby. Ibu Feby, silakan untuk menampilkan sertifikat penghargaannya atas pemaparan dari Bu Yuli Mariana. Hanya loading ya. Sudah, terima kasih. Sudah Bapak. Oh, berarti saya yang ini loading ya Bu? Iya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk pemateri berikutnya, kayaknya sepertinya Bapak Cep Irwan Jaya nggak hadir ya, nggak ada di room ini. Mungkin kita lewat saja untuk pemateri yang berikutnya dari Bapak Asok Egim SMM. Assalamualaikum Bapak. Salam Bapak, selamat sore. Baik, kami persilakan Pak, silakan untuk materinya Bapak. Baik Pak, terima kasih. Saya share screen Pak ya. Iya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan PKM OSA Batch 12. Hari ini kenalkan, nama saya Asadik Egim, akan mempresentasikan judul ya, presentasi tentang PKM ini tentang UMKM ya, strategi digital marketing UMKM dengan TikTok ya, aplikasi TikTok. Nah, sebelumnya salam kenal untuk ibu-ibu semuanya, karena presenter yang lain ibu-ibu, kecuali Bapak Dr. Adi ya sebagai sessionnya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Kalau untuk perkenalan singkat, boleh saya dipanggil Sadik aja, karena kayaknya saya yang paling muda Bu ya. Nah, ini kontak person. Kalau saya asal Kota Padang, Sumatera Barat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Kota Padang, Sumatera Barat, atau nantinya mau ke Padang, boleh kontak-kontak kita lah. Saya dosen tetap di STI Perbankan Indonesia, bidang ilmu manajemen pemasaran. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita pahami dulu, sebelum kita bahas apa itu strategi digital marketing dengan TikTok, tentu kita harus paham dulu apa itu TikTok.
apa yang bisa kita gunakan atau manfaatkan dengan aplikasi TikTok ini. Jadi awalnya ini dibuat 2016 itu di Cina, di Tiongkok, sampai boomingnya itu 2019. Dan tahun 2021 sudah diunduh 3 miliar ya aplikasi TikTok ini. Jadi cukup signifikan naiknya. Ini seiring dengan pengaruh COVID juga ya. Jadi ada dampak COVID juga dengan peningkatan penggunaan TikTok khususnya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat aplikasi TikTok ini sebuah media sosial dan juga platform video musik. Jadi di situ juga kita bisa upload video musik dan banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Baik itu mengedit, membuat video, kita bagikan, ya. Ada filternya juga dan musiknya juga update. Itu banyak kelebihannya lah. Platform di mana konten dan transaksi belanja bertemu. Jadi dengan TikTok ini juga dia nanti sinergi, ada platform e-commerce yang kerjasama dengan TikTok. Nah, ini mungkin sedikit contoh kisah sukses para pedagang atau UMKM yang memang memanfaatkan aplikasi TikTok ini untuk usahanya. Misalnya ini usaha kacang serundeng. Dia memanfaatkan TikTok dan lumayan signifikan peningkatan penjualan. Ini juga yang kedua, UMKM di Wonogiri 700 lebih ya. Jadi peningkatan penjualannya ini cukup signifikan. Nah, dengan memanfaatkan TikTok Shop. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu semua dan kita pun tergiur juga membeli atau melihat TikTok Shop yang harganya lumayan murah dan spesifikasi produknya juga berkualitas dan banyaklah kemudahan-kemudahan yang lain kita rasakan dengan penjualan via TikTok. Nah, jadi manfaat dengan penjualan TikTok ini sangat banyak. Nah, ini dasar-dasar mengapa kita bisa menggunakan TikTok ini sebagai media promosi. Dari hasil penelitian, ini mudah digunakan, sangat menarik, kontennya mudah dicerna, ya, cakupan usernya luas. Jadi uniknya TikTok ini tidak sama dengan Facebook dan Instagram. Jadi kalau TikTok ini kita upload video, kita buat konten, yang melihat kita itu tidak hanya follower kita, tapi unfollow atau yang orang yang tidak follow kita itu bisa juga melihat. Makin lama video kita makin banyak interaksinya, apakah itu like, share, komen, itu makin tersebar luas video atau konten kita di aplikasi TikTok. Banyak yang melihatnya. Itu uniknya tadi. Dan untuk usia, demografi usia, kalau kita buat segmentasi pasarnya itu lebih ke usia 10-29 tahun. Ini kebanyakan. Nah, banyak juga di luar usia ini, tapi ini memang kebanyakannya, yaitu 47,4%. Nah, mengapa penting untuk UMKM? Jadi berapa alasan. Yang pertama itu yang kita jelaskan tadi, memang audiensnya itu beragam. Ya, beragam, luas cakupannya, bahkan di luar negeri pun bisa melihat konten kita. Terus adaptasi, ya, adaptasi terhadap tren. Jadi dengan konten TikTok ini dia membantu kita, nanti ada tren-tren terbaru, ada audio-audio terbaru, yaitu ada panduannya di TikTok. Jadi kita diarahkan seperti ini nanti. Nah, kolaborasi dengan influencer, kita juga bisa kerjasama dengan influencer dalam mempromosikan produk kita. Biaya pemasarannya cukup rendah dibandingkan kita iklan di TV, radio, di koran, di majalah, atau kita pasang billboard. Nah, dengan kita promosi di TikTok ini, walaupun ada juga yang berbayarnya, tapi tidak sebanding juga biayanya itu dengan kita iklan di TV atau media-media yang lain. Jadi cukup rendahlah biaya
marketingnya dibandingkan dengan manfaatnya gitu. Yang selanjutnya, kreativitas dan keunikan dalam membangun merek. Jadi dengan TikTok ini, nice-nya itu kita bisa bangun konsisten dengan konten yang seperti ini. Konsisten dengan video yang seperti ini. Jadi kita bikin brandingnya. Jadi bisa unik, orang lihat kita itu pengen cari produk atau baju yang berkualitas, yang up to date. Oh ini TikToknya si ini saja. Jadi nampak kita bisa bikin atau membangun branding. Terus pengukuran kinerja yang efektif. Jadi fasilitas di TikTok juga disediakan kita menganalisis kinerja, bagaimana video kita sudah berapa yang melihatnya, ratingnya seperti apa, umur berapa saja yang melihat, itu nampak. Juga ada fitur e-commerce yang terintegrasi. Jadi seperti yang kita pahami atau yang kita ketahui, sekarang dengan Tokopedia, kita bisa belanja atau kita bisa jualan di TikTok Shop. Selanjutnya, fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan dengan aplikasi TikTok ini, ada videonya, fitur live ya, kita bisa jualan live nanti dengan TikTok. Terus video beauty, ini filter beauty ini kita upload konten, upload video, ada fasilitas filter wajahnya. Mungkin ibu-ibu bisa ya lebih mudah nanti kalau upload video di TikTok. Nah, stiker dan efek video juga lebih beragam, jadi banyaklah variasi-variasi dalam kita upload konten atau video di TikTok yang lebih menarik. Dan juga ada subtitlenya, jadi kita ngomong nanti sudah ada langsung teksnya yang ada ditampilkan. Nah, dalam pengaturan privasi dan keamanan juga banyak ya pengaturannya, juga kita disediakan bermacam menu lah untuk mengatur privasi dan keamanan. Karena di TikTok ini juga ada nanti kita dapat uangnya kalau memang konsisten Bu ya. Kita jualan di TikTok, juga ada masuk pemasukan atau income kita di TikTok. Tentu kita harus atau memang butuh sebuah privasi dan keamanan akun kita gitu. Nah, ada kita kenal tentang FYP. Apa itu FYP? Jadi FYP ini memang suatu fitur di mana kalau kepanjangan itu for your page ya. Fitur headline di dalam aplikasi TikTok. Jadi segmen FYP ini ditempatkan sebagai halaman pertama yang muncul. Jadi kalau kita buka TikTok itu beranda-beranda yang kita scroll-scroll itu, nah itu berarti FYP dia. Padahal kita tidak kenal dengan dia gitu. Nah, tentu konten-konten yang memang sharing kita lihat. Misalnya kita tertarik dengan ibu-ibu memasak. Jadi konten-konten memasak banyak muncul nanti di beranda TikTok ibu-ibu. Nah, saat kita membuka aplikasi TikTok, yang akan pertama kita lihat adalah video-video yang ada di halaman FYP tadi. Nah, coba kita lihat strateginya. Ini strategi yang dipaparkan ini, Bapak Ibu, memang tidak ada baku dari TikToknya. Jadi ini kita rangkum dari beberapa memang cerita atau pengalaman atau dari masukan memang orang yang sudah pengalaman ya di TikTok ini. Yang pertama memang kita harus kenal demografi target. Jadi siapa target audiens kita? Kalau kita jual baju, oh mungkin ibu-ibu atau anak muda. Nah, kenali target usia, target pasar kita itu. Terus minatnya apa? Demografinya, ya dari segi usia atau jenis kelaminnya atau gaya hidupnya, ya mempengaruhi konten yang diminati mereka. Yang kedua, kualitas video yang baik. Ya, kualitas video yang baik memang harus kita pastikan video kita punya kualitas yang baik, gambar dan suara. Jadi mengapa orang buat konten itu dia memang sengaja dari segi suara dia pakai mikrofon.
Nah, dia pakai kamera yang memang sesuai lah, mendukung. Nah, yang ketiga, cerita yang menarik. Jadi dari segi psikologinya, memang kebanyakan kita itu agak menolak kalau jual atau dengar orang jualan gitu. Jadi kalau ada cerita-cerita yang menarik, kita sampaikan dulu bagaimana kita membuat cerita dan ujung-ujungnya memang kita jualan gitu. Nah, jadi buatlah cerita yang menarik dan unik. Nah, gaya perfilman khas ini maksudnya kita bisa mengedit video dengan musiknya, dengan ciri khas gayanya, itu biasanya di CapCut, itu gaya perfilman khas. Gunakan musik yang populer. Nah, jadi kalau di TikTok itu kalau kita searching video musiknya itu musik viral, nah, itu udah nampak tuh, udah keluar si musik viral. Nah, itu juga mendukung FYP nanti. Terus trending challenge ya, kena ada tantangan tren-tren yang viral di TikTok. Kini Ibu sharing melihat orang ada joget-joget sendiri di TikTok dengan musik update misalnya kan. Itu yang memang agar kontennya itu banyak dilihat orang. Nah, kalau sudah klik orang dengan kontennya sekali saja, untuk konten-konten berikutnya kadang langsung ada di beranda orang tersebut gitu. Nah, terus yang ketujuh, kreativitas dan keunikan. Jadi memang agar tertarik orang ke depannya, mau follow kita, oh ini unik nih di follow-nya. Jadi ada kreativitas dan keunikan. Jadi tidak monoton gitu. Terus interaksi dengan penonton ya. Kalau ada orang komentar, jangan lupa di komen, ya dibalas komentarnya. Kalau ada yang bertanya, kita jawab. Nah, itu interaksi dengan penonton. Posting yang rutin ya. Jadi kalau untuk postingan itu memang disarankan konsisten. Apakah sekali 2 hari atau tiap hari. Konten kreator yang memang fokus bikin konten itu kadang dia 3 kali sehari misalnya. Itu tergantung kita juga tujuan konten kita apa. Kadang ada kita kontennya untuk personal branding, ada kita tujuan kontennya untuk jualan ya. Terus gunakan hashtag yang relevan. Jadi hashtag ini nanti kita bahas. Jadi memang sesuai dengan topik yang kita buat kontennya. Mungkin kita buat konten sebagai dosen eh, bagaimana bimbingan apa saja yang dibahas dalam bab 1 skripsi misalnya kan. Nah, jadi buatlah hashtag-hashtag yang relevan misalnya skripsi eh, lulus skripsi atau 4 tahun tamat misalnya. Itu konten-konten yang relevan dengan skripsi. Nah, yang selanjutnya itu kolaborasi. Jadi, jika memang memungkinkan kolaborasi dengan pengguna TikTok yang lain. Itu ya. Jadi kolaborasi dengan TikTok yang lain atau affiliate yang lain, jadi audien kita bertambah. Juga banyak monitoring kinerja, terlibat dengan tren lokal, ya, keseragaman dan merek pribadi. Nah, Baik, Bapak, punten dipotong sebentar. ya, Karena waktunya sudah 15 menit, Bapak, punten. oh ya, mungkin closing aja Pak ya. Ya, closing Ya, aja. Ya. jadi intinya banyak manfaat yang kita rasakan dengan pemanfaatan TikTok dengan digital marketing terutama oleh UMKM yang memang kesulitan atau sulit bersaing dengan usaha-usaha yang lebih besar. Nah, kalau untuk jadi dengan pemanfaatan TikTok ini diharapkan usaha UMKM ya, apakah kita ada usaha atau orang lain saudara kita, jadi memang sangat disarankan kita bisa beradaptasi dengan menggunakan TikTok. Itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi mohon wabarakatuh. izin, ini nggak ada waktu ya, ada waktu sebentar ya, makanya ini Ibu Yuli dua-duanya udah reset, Bapak Baik, yang baik, menyiapkan nggak apa-apa baik. ya. Karena Siap. dengan Ibu Dr. Yuli ini deh, Ibu Dr. Yuli Purwati, semangat silakan. Terima kasih, Pak Moderator. Mohon izin Pak Sadik, luar biasa ini Pak Sadik. Ini seiring dengan rancangan ke depan
terkait dengan PKM kami, yaitu strategi pemasaran ya, terkait penggunaan digital marketing. Dari pemaparan Pak Sadik, mohon izin, Iya, Bu. ini semua yang dipaparkan itu terkait dengan sisi positif daripada TikTok gitu. Bagaimana sisi kelemahan dari TikTok itu sendiri terhadap UMKM yang akan kita mengadopsi. Misalnya UMKM kami ini mau mengadopsi nih terkait digital marketing TikTok, penggunaan TikTok. Nah, kita pahami bahwa saat ini kan memang digital marketing itu sangat disarankan bagi UMKM. Akan tetapi di sisi lain saya belum melihat daripada sisi kelemahan daripada TikTok itu sendiri, pemaparan dari Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin tidak terlalu menyeluruh yang bisa saya gali tentang kelemahan TikTok. Yang jelas kalau dengan TikTok ini ada beberapa kelemahannya, Ibu. Yang pertama itu memang dimanapun yang aplikasi e-commerce atau online, aplikasi sosial media, itu rawan juga dengan ketidakjujuran, rawan dengan manipulasi. Jadi akun-akun yang dibuat itu kadang tidak asli. Yaitu memang harus terpercaya. Kadang kita kalau lihat jualan di TikTok itu, kalau kita lihat atau mau beli di TikTok, kadang kita lihat dulu bagaimana followernya, bagaimana track recordnya, bagaimana komentar orang terhadap produknya, ada negatif atau tidak. Jadi komen-komen itu biasanya kita perhatikan dulu sebelum kita putuskan membeli di TikTok. Jadi memang masukan bagi UMKM, kalau kita pengen jualan promosi di TikTok memang harus trust. Jadi menciptakan trust kepada konsumen kita agar orang itu percaya. Kadang tidak semua produk kita itu sempurna. Mungkin ada kekurangan, ada komplain, itu kita sikapi dengan baik. Nah, wajar kalau ada kekurangan, tapi kita sikapi dengan baik agar tidak meluas. Kadang orang yang kecewa satu orang, dia ngomong ke banyak orang yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, satu lagi kelemahan TikTok yang saya analisa, itu dari segi interaksi yang mungkin memang, maksudnya interaksi ini kalau kita bandingkan dengan toko offline, kita melihat, kita datang, dia sambut dengan ramah, dia senyum ke kita, dia tanya kabar kita, itu kalau kita bawa ke aplikasi online itu tidak kita dapat gitu. Jadi banyak memang ada juga plus minusnya dibandingkan dengan toko offline. Jadi mengapa ada juga orang yang senang berbelanja di toko offline, nah, toko yang fisik, karena saya lihat Bapak itu aja saya sudah senang gitu. Dia ramah, dia jujur, bagaimana dia menjelaskan produk, lihat gestur wajahnya, saya sudah senang gitu. Nah, jadi itu mungkin yang saya analisa, Ibu. Terima kasih Pak Sidik. Ya, Bu. Sama-sama. Ya. Silakan ke Ibu Mariana, silakan Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Di sini kan kalau TikToknya kan yang Bapak bicarakan kan tentang UMKM. Kita kan Iya, sama-sama akademisi nih ceritanya. Kan ada iya, penerima Bu. mahasiswa baru ceritanya gitu ya. Betul, betul. Nah itu pernah dilakukan nggak Pak pembuatan video atau konten yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru gitu? Mohon siapa tahu menjadi contoh lah untuk kita nantinya gitu. Itu aja Pak. Iya, Terima kasih. ya, terima kasih, Bu. Jadi sangat positif, Bu. Kita aplikasikan media TikTok ini untuk promosi termasuk di penerimaan mahasiswa baru. Nah, misalnya ada kegiatan mahasiswa, apakah itu dia KKN, apakah dia mau buat produk, apakah misalnya kewirausahaan, Bu ya, apakah dia mau magang. Nah, itu kita bisa share. Karena yang kita tawarkan, kita promosikan, kita iklankan ke orang, itu kadang orang tidak percaya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang kita munculkan di TikTok,
TikTok itu punya fasilitas kelebihan dengan membuat konten yang menarik, video yang menarik dengan suara yang bagus, musik yang bagus, orang tertarik melihat. Nah, jadi banyak sekarang contoh-contoh video yang memang bisa kita gunakan untuk promosi, termasuk promosi mahasiswa baru. Nah, juga Bu, kegiatan dosen. Kegiatan dosen, apakah kita seminar, apakah kita prestasi buat buku atau hibah, itu memang bisa kita munculkan di TikTok. Nah, seperti tadi salah satu kelebihan TikTok, target atau audiensnya itu luas. Dan Ibu kalau nanti seandainya kita mau iklan di TikTok, kita diarahkan. Kita pilih segmen target usianya itu usia berapa. Terus nanti lokasinya di mana. Terus nanti minatnya di bagian apa. Nah, Ibu iklannya misalnya budgetnya kita pilih yang 100.000. Sudah beribu orang nanti melihat. Dan nanti itu bisa juga kita setting, Bu. Nah, kita setting itu maksudnya mungkin ada beberapa orang yang kita kenal, ya kita tawarkan lah. Tolong di komen ya nanti ini. Nanti makin banyak yang komen, makin banyak yang like. Apakah kita tawarkan minta ke mahasiswa yang like. Itu luas. Semakin luas orang melihat konten kita. Jadi sangat positif, Bu, yang pernah kita lakukan gitu. Mungkin itu saja, Ibu Yuli. Ya, terima kasih Bapak. Mau dicoba nih nanti. Karena saya Ya, masih Bu. belum berani ke TikTok ini gitu. Mungkin ada yang memang passionnya di situ, Hmm. dimanfaatkan itu, Bu, kayak hobinya itu gitu, Oh keahliannya. ya. Nah, Iya, Ya betul. Pak, terima kasih. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Aswadik SPMM atas Sama-sama, Pak. dan sebelum diakhiri silakan operator menampilkan sertifikat penghargaan kepada Bapak Aswadik Ejim SM. Mangga Bu Febi. Sudah ya. Kami beri sertifikat penghargaan ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ya, Ibu. terima kasih. Baik, mungkin yang terakhir nggak ada ya Pak siapa ketiga tuh Pak Irwan Jack nggak ada ya. Mohon izin Izin Pak mungkin ya, Dr. Bu. Adi. Ya, Mohon izin saya Pak Dr. tutup. Adi. Saya Mangga. dapat chat dari Ibu Febi. Mungkin untuk dokumentasi saya izin share screen dulu ya Pak. Mangga, Ya. silakan. Oke, Ya. siap. Ya. Mangga Mbak Febi. Silakan. Ini sudah? Gimana Bu Febi udah? Febi? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Oke. Sama-sama. Terima Ya. kasih banyak. Oke. Adi luar biasa. Terima kasih Bu. Baik, Bu narasumber yang saya hormati, pemaparan dari narasumber sudah dilaksanakan dan kami ucapkan alhamdulillah ya Ibu. Rangkaian acara pemaparan dari Bapak Ibu ya selaku narasumber kali ini telah berakhir, telah selesai. Semoga yang disampaikan oleh Bapak Ibu hari ini bisa bermanfaat bagi semua kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara PKM Ustaz di batch 12 dan para narasumber juga ada hadir hari ini. Dan saya yang terakhir mohon maaf jika ada kesalahan ya dari tutur kata Bapak Ibu. Dan selanjutnya mungkin saya kembalikan pada panitia atau operator. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Pak Sodik, Padangnya di mana Pak? Ini asalnya ngobrol. Di Padang di Koto Tangah, Pak, dekat UNP, Universitas Negeri Padang. Oh, dari Padang. Saya juga ada teman Pak, tapi Tamsis. Oh, di Tamsis. Iya, tahu-tahu Bu, ada teman juga di situ. Saya ngajar di S2 Pak.
online ya. Oh, S2 ya. Oh, Ibu ngajar di Iya. Tamsis. Saya ngajar juga, saya ngajar di Oh, Tamsis. Bapak? Oh, Bapak S2. ngajar di Tamsis. Iya, Oh, Niki, iya 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 iya. konsentrasi Ibu, untuk MSTM. moderator, Oh, iya iya. Niki, Bapak. Mangga Ibu, mangga Ya, Ibu Ibu. obrolan. Ibu. Waktu di kami, waktu di Mangga, Sultra, ya. maghrib. Oh iya, nih. maghrib Mohon ya. Ya, kalau di sana izin sudah ya. maghrib. Terima kasih. Ya, Iya, terima iya, kasih iya. Ibu, Terima Bu kasih, Dokter. Ibu. Terima Oke, kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di itu padahal mah belum ada nih apa ya.